Hai Bu Dewi. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Hai Bu Dewi. Ini Bu Dewi kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ibu-ibu. Nggak ngantuk ini teh. Tidur aja yuk. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri, rabbi shrah li sadri, rabbi shrah li sadri, yassir li amri. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, alhamdulillah tadi saya udah nyimak ya, Masya Allah tetap semangat mengerjakan PR ya. Semoga berkah ya ilmunya teman-teman. Saya yakin semuanya berjuang biar bisa mengerjakan PR, apalagi emak-emak ya. Yang calon emak juga ya, insya Allah semuanya berjuang. Dan Allah tidak akan menyanyiakan perjuangan tersebut insya Allah ya. Jika setiap detiknya dalam perjuangan tadi kita tetap meluruskan niat dan caranya ya tentu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ya teman-teman, saya buka pertanyaan dulu ya, takutnya habis mutalaah di pekan kemarin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Bukan Rexona itu nak? Ya, Bu Ani atau Bu Ani? Bu Ani mau didahulukan pertanyaannya, Bu Ani? Tadi Bu Ani udah jawab saya. Selamat. Mana Bu Ani? Hilang sepertinya. Oh ada Bu Ani. Belum ada suaranya Bu. Nah, coba. Ya, udah. Mau minta apa diperjelas mengenai definisi dari berpikir akal. Berpikir akal ya. Nah, pertanyaan Bu Ani kemarin kan saya PR kan sebetulnya ya. Teman-teman silakan cari definisi nih, definisi berpikir logika dengan berpikir akal ya. Baik, kalau saya bismillah ya, merujuk kepada KBBI ya, coba teman-teman bisa dilihat di KBBI. Kamu bisa ya. Saya kira dari definisi berpikir logika di situ ya, saya ngeklik definisi berpikir logika. Dari definisinya aja udah nggak tepat ya. Di situ dikatakan berpikir logika itu apa ya katanya? Berpikir akal, dia bilang begitu ya. Berpikir apa ya, ilmiah atau apa gitu ya. Nah, bisa sambil dibuka ya kalau ada kita pegang HP. Nah, padahal kita paham tentu berpikir logika itu beda dengan berpikir akal ya. Nah, ternyata dari definisi KBBI aja berpikir logika disamakan dengan berpikir akal. Jadi kalau mau ditanyakan definisi, saya memang belum buka kitab lagi ya. Ada sih sebetulnya ya definisi secara ininya berpikir akal itu bagaimana, tapi kalau mau dikaitkan dengan komponen-komponen berpikir yang sudah kita pelajari ya, berarti berpikir secara akal itu berpikir di mana melibatkan 4 komponen tadi ya, 4 komponen yang sudah kita bahas itu ada rasa indera di situ, kemudian ada fakta yang terindra, ada otak, kita maklum. Nah, berpikir secara akal itu melibatkan 4 komponen ini. Jadi kalau tidak komponen ini terlibat, ya 4 ini, nah itu jatuhnya bisa berpikir logika. Karena berpikir logika itu, salah satu cirinya dia meniadakan maklumat yang tidak terindra oleh dia, ya. Yang menurut dia itu ya kan kalau kemarin maklumat itu kita kalau akal bisa menerima kan maklumat yang dari nakli lah istilahnya ya, itu kan bisa diterima oleh akal. Yang saya contohkan tentang sedekah, tentang wudhu ya, pas batal wudhu. Nah kalau sedekah logika kan 5 kurang 3 itu 2 gitu, tapi dengan akal bisa menerima informasi yang di luar logika tadi, karena logika itu terbatas tadi ya.
berdasarkan fakta aja. Memang kalau nggak salah itu di KBBI itu ada pernyataan berpikir logika itu berpikir objektif. Ya memang fokus ke objek aja, ya. Dan seringkali meniadakan maklumat yang kalau menurut dia tidak sesuai objek, ya maklumatnya juga bisa dideret menurut dia tidak objektif. Ya, dan saya lupa dibahas di kelas ini bukan ya. Ya fatalnya itu ketika misalnya nanti berpikir logika ini diteruskan, ya, kepada hal-hal yang sebetulnya kita dapat informasinya jaminannya dari Al-Quran, misalnya tentang habas sauda, ya itu kan dijamin di hadis. Tentang apa namanya itu, ya minyak zaitun dan lain-lain. Nah kalau berpikir logika, kadang-kadang mereka nggak bisa langsung menerima sebelum ada faktanya ini gimana, penelitian dan lain-lainnya. Nah jadi memang beda tipis dengan penelitian ilmiah logika itu, mirip-mirip. Dan ini ada sebetulnya, nanti teman-teman bisa ya buka videonya, ada lebih detail tentang bicara logika ini, ya. Kayaknya dulu pernah di PR kan belum ya, saya lupa. Videonya Ustadz Hafiz Abdul Rahman. Jadi ini video ini memang juga saya udah lama menyimaknya, ya. Dan catatannya entah di buku catatan yang mana ya, belum dibuka lagi, maaf. Jadi mending langsung ke sumbernya. Di Hafiz Abdul Rahman, di situ dijelaskan ilmu mantik, tentang ilmu mantik. Ustadz Hafiz Abdul Rahman, ilmu mantik gitu ya. Nah, nanti silakan dijelaskan. Beliau sampai mendetili sejarah lahirnya logika itu. Kenapa? Ternyata ilmu mantik ini kalau nggak salah lahirnya itu karena orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani itu bukan orang Nasrani ya, pencipta Trinitas gitu ya. Mereka tuh tahu bahwa konsep Trinitas itu tidak masuk akal. Lalu mereka membuat konsep berpikir logika. Nah, jadi dicoba dilogikakan. Cuma cara melogikakannya saya lupa itu di penjelasannya detail banget Ustadz Hafiz Abdul Rahman ya. Jadi silakan aja mungkin nanti tambahan mutolaahnya dari video tersebut. Yang duluan menemukan boleh di-share di grup ya. Atau ke saya bisa, karena ada yang belum masuk grup juga ya. Nanti Teh Yani yang bikin grupnya. Kan kayak Bu Ani ada yang gabung juga, siapa ya tadi? Teh Santi ya, Teh Santi. Nah, ya Teh Santi terus. Ya nanti. Atau gampang sih ya, nanti di YouTube bisa diunikan. Bu Ani, mungkin saya mohon maaf, nanti saya coba buka kitab lagi ya, definisi tepatnya tentang berpikir akal. Sementara begitu yang jelas berpikir akal itu kan melibatkan 4 komponen itu. Ya kalau logika ada komponen yang dia tidak mau libatkan. Ya, walau anda swab ya. Mungkin tidak memuaskan, ya memang itu harapannya ya. Kalau puas nanti nggak mau belajar. Nanti nggak penasaran nyimak videonya Ustadz Hafiz ya. Ya baik. Ya, ya Bu, sami-sami. Bu Eni gimana Bu Eni? Betul ya tadi Bu Eni nyalain mic ya? Mau bertanya atau gimana? Atau kepencet aja? Terpencet Bu tadi. Ini lagi di jalan. Maaf. Ya nggak apa-apa. Ya baik, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Ya kita lanjut ya. Kita masuk ke kitabnya ya, ibu-ibu. Silakan dibuka bab mukadimah dulu ya dari pembukaan, biar kita tahu apa sih latar belakang dibuatnya kitab ini oleh penulis. Silakan yang mau membaca di alinea pertama. Siapa aja boleh. Dibacakan alinea pertamanya. Saya baca aja ya Bu ya. Ya Bu baca Bu, kalau mau menjelaskan nggak apa juga sih. Ya, yang lain nunggu kelamaan nanti takutnya kalau. Iya, nanti Bu Tria terus juga nggak apa-apa Bu Tria kalau yang lain lama ya. Biar menghemat waktu maksudnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah, membina diri dengan Sakofah Islam merupakan kewajiban kaum muslim.
baik dengan mendalami nas-nas syar'i maupun berbagai sarana yang memungkinkannya untuk mendalami dan mengimplementasikan nas-nas tersebut. Tidak ada bedanya antara hukum mendalami syakofah yang berkaitan dengan hukum-hukum syara dengan syakofah yang berhubungan dengan pemikiran Islam. Itu, Bu. Ya, baik. Sebenarnya membina diri dengan syakofah Islam. Nah, teman-teman, ini ada penjelasan ya tentang apa sih syakofah ya. Apa itu ilmu? Nah, apa bedanya? Nah, ilmu itu ternyata memang dibagi dua bagian besar ya. Ada yang disebut sebagai syakofah, ada yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Atau kadang-kala orang kalau bilang ilmu, nah berarti merujuknya ke pengetahuan ya, pengetahuan umum. Nah, apa bedanya? Kalau syakofah itu sangat berhubungan dengan ideologi yang dianut. Jadi lahirnya syakofah tersebut dari ideologi yang dianut ya. Syakofah barat, misalnya syakofah sekuler ya. Ada mereka syakofahnya itu ide-ide sekuler ya, misalnya demokrasi dan seterusnya itu adalah ide-ide sekuler. Nah, itu syakofah sekuler. Nah, kita bagian syakofah Islam memang lahirnya dari ideologi Islam. Kalau ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan ini dia sifatnya universal, tidak terhubung terkait dengan agama apapun, gitu ya. Dia dipelajari oleh agama manapun, siapapun, dan memang biasanya ilmu kehidupan aja, ya seperti matematika, kan nggak ada hubungannya, ya. Matematika itu dengan penganut agama tertentu, ya kimia, fisika. Nah, bagaimana dengan ilmu ekonomi misalnya? Nah, kan kayak di sekarang ya, ilmu ekonomi itu orang mengatakan itu juga universal. Ilmu ekonomi yang sekarang ya, misalnya seperti hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia sama cara ngitungnya, gitu ya. Sama seperti hitungan kimia di seluruh dunia juga sama. Hitungan fisika ya, rumus-rumusnya seluruh dunia juga sama. Ya. Tadi hitungan ekonomi juga sama di seluruh dunia. Nah, jadi ada yang mengklaim ini itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, tapi saya pastikan garis bawahi bahwa walaupun itu hitungan universal gitu ya, dia bukan termasuk ilmu pengetahuan. Ya, karena lahirnya hitung-hitungan tadi dari syakofah sekuler. Ya, kan misalnya gini, ada hitung-hitungan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Ya, itu mau di negara manapun sekarang cara ngitungnya sama, pendapatan rata-rata itu. Ya, biasanya ngambil sampel sekian orang penduduk, berapa jumlah pendapatannya dijumlahkan. Ya, kalau misalnya 10 penduduk dijumlahkan lalu dibagi rata, akan dibagi 10 gitu ya. Maka dikatakan adalah rata-rata pendapatan penduduk. Semua kalau ngitung rata-rata begitu, seolah itu memang perhitungan matematis. Kalau matematika juga ngitung rata-rata memang begitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa cara menghitung pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia dengan cara begitu? Nah, itu lahir dari pemikiran sekuler. Karena dari syakofah sekuler ya. Karena kalau dari syakofah Islam, nah kita kan bicara maklumat nih, ya bicara maklumat. Kalau tadi sebetulnya lahirnya dari maklumat sekuler ya. Kalau maklumat Islam bagaimana? Maklumat sabuk dalam Islam. Nah, ternyata cara menghitung ya entah itu pertumbuhan ekonomi, pendapatan, itu tidak ada dalam Islam itu dengan cara rata-rata. Gitu ya. Dengan cara rata-rata. Dan fokusnya bukan pendapatan. Ya. Fokusnya bukan ke pendapatan, tapi terpenuhnya tidak kebutuhannya dengan pendapatan tadi. Dia bisa aja pendapatannya 100 juta. Nah, tapi dia harus membiayai anaknya, saudara perempuan yang pada janda, dan lain-lain ya. Kira-kira cukup nggak? Kalau untuk masa sekarang 100 juta. Untuk sekolahnya, macam-macam ya, nggak cukup. Jadi bukan, karena kalau di sekuler itu, cara pandangnya begitu. Yang penting rata-rata udah meningkatlah pendapatannya. Nah, sehingga nanti ada standarnya mereka. Dengan pendapatan tersebut mereka bisa menentukan jumlah fakir orang miskin meningkat apa turun. Ya. Dan kemarin tuh saya dapat
hitung-hitungan ya. Jadi pendapatan 500.000 sekian, komanya 47 pokoknya ya. 500.000, berapa gitu. Itu dikatakan miskin. Ya. Dengan pendapatan yang dikatakan rata-rata tadi. Ya, jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang rata-rata sebulan pendapatannya 500.000, sekian ujungnya 47 ya. Nah, itu dikatakan miskin. Kalau mereka hitung, oh ternyata jumlahnya penduduk Indonesia yang pendapatan segitu sekian. Oh ternyata menurun tuh, menurut klaim dari rezim saat ini, ya, dengan standar kemiskinan seperti itu pendapatannya. Sehingga teman-teman 500.000 tadi kan ya miskin itu 500.000,47 ya ujungnya. Berarti 500.000,48 sudah dianggap kaya. Ya, yang komanya cuma beda satu doang, itu sudah dianggap kaya. Bayangkan. Jadi jumlah orang kaya di Indonesia banyak nggak menurut mereka? Bahaya. Ibu-ibu udah dianggap kaya, lebih dari 500.000,48 nggak per bulan pendapatannya? Udah kaya raya banget itu. Ya. Tapi tercukupi nggak kebutuhannya? Kan enggak. Karena itu cara pandang sekuler. Jadi walaupun hitung-hitungannya sama, tapi lahir dari pemikiran sekuler yang melihatnya dari sisi rata-rata kemiskinan dan kaya itu, ya seperti itu jadinya. Tapi Islam bagaimana? Nah inilah pemikiran Islam. Bagaimana? Terpenuhi enggak? Islam tuh melihatnya begitu. Terpenuhi enggak setiap individunya? Ya, bukan rata-rata individu Indonesia terpenuhi. Bukan juga, bukan rata-rata. Per individunya. Bahkan kan haram dalam Islam itu ada satu rakyatnya saja yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Haram. Haram itu artinya apa? Itu dosa besar bagi pemimpinnya. Nah, yang digarisbawahi oleh saya kembali ya bahwa ilmu dan sakofah apa bedanya? Nah, kita harus pintar-pintar membedakan gitu ya. Jadi jangan terjebak kita jadi mendukung hitung-hitungan standar ekonomi ya seperti sekuler sekarang. Karena dalam Islam tidak seperti itu. Nah, jadi kembali ke sini ada ilmu, ada sakofah. Nah, sakofah ini di alinea pertama ini dikatakan sakofah itu kalau ada sakofah Islam ya, berkaitan dengan hukum syara yang 5 ya. Ini hukumnya apa? Sunnah, wajib dan seterusnya. Sudah jelas. Tapi sakofah juga ada berkaitan dengan pemikiran-pemikiran. Kayak tadi ya, bagaimana standar kesejahteraan. Kalau tadi pemikiran sakofah sekuler, ternyata standar kesejahteraannya pokoknya yang penting 500.000 di atas 500.000 pas 7 gitu ya. Nah, itu berarti sudah apa tadi? Ya sudah kaya, ya sudah sejahtera. Nah, itu kan pemikiran. Nah, itu juga sakofah. Pemikiran Islam gimana? Haram gitu ya. Bahwa dikatakan apa namanya pertumbuhan bagus itu adalah semua masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu tuh pemikiran sakofah Islam, tapi berupa pemikiran, bukan berupa hukum syara. Ya, itu pemikiran-pemikiran. Nah, jadi sakofah itu dua. Kalau dalam Islam ya, ada hukum syara, ada pemikiran-pemikiran. Kalau sakofah sekuler kan nggak ada hukum syara istilahnya. Ada sih dalam tanda petik bukan hukum syara ya, kan hukum syara hukum dari Allah ya. Ada hukum-hukum tertentu yang mereka buat gitu ya. Yang kita kenal dengan hukum kebebasan gitu ya dan lain-lain. Ya, pemikirannya ya banyak merusak, hedonisme, pemikiran kebebasan itu sendiri kan itu mereka pemikiran mereka juga. Sehingga ya intinya kesimpulan lagi ya diulangi bahwa ilmu itu ada dua, ada berupa sakofah, ada berupa ilmu pengetahuan. Nah, yang diwajibkan itu apa? Yang diwajibkan bagi seorang muslim adalah memahami sakofah Islam. Kalau kita kaitkan dengan pemahaman sebelumnya, untuk apa sakofah Islam itu kita pahami, baik hukum syara ataupun pemikirannya, untuk standar akal dalam berpikir, ya kan ada butuh maklumat ya. Nah, maklumatnya itu adalah dari sakofah Islam ini. Atau kalau kita kaitkan tentang 3 hidayah, ada hidayah akal, irsyad wal bayan. Nah, irsyad wal bayan inilah untuk standar sakofah ini. Al-Quran dan As-Sunnah ini sakofah. Sebagai maklumat sabiqah bagi akal. Sehingga kita berpikirnya jadi sempurna, jadi mustanir. Ya. Nah, dan ini yang wajib belajar sakofah ini.
Karena untuk menuntun kita memenuhi taqatul hayawiyah kita. Ya. Wajib memang wajib, tapi dari sisi kita bicara tentang kira-kira kenapa diwajibkan, ya biar taqatul hayawiyahnya juga terpenuhi ya dengan baik. Nah, itu sudah kita pernah bahas. Jadi ini di alinea pertama ini menegaskan kembali, mengingatkan bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Sehingga teman-teman ketika kita bicara thaqafah Islam, mempelajari thaqafah Islam, dapatnya pahala wajib, insya Allah. 2 jam berapa detik ya teman-teman? Nah, per detiknya dihitung ke pahala wajib, insya Allah. Dan lanjut dulu bentar. Nah, bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu mempelajarinya bagaimana? Wajib juga. Tapi bedanya yang thaqafah fardu ain, ya, yang ini fardu kifayah. Seperti itu. Tapi ada juga sih thaqafah yang fardu kifayah ya, misalnya kayak kita belajar baca Al-Quran. Ada yang wajibnya itu sampai kita pokoknya bisa bacanya aja, sempurna tajwidnya, sempurna makhrijnya, walaupun kita nggak hafal nama-nama ini idgham apa ya. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting tahu oh kalau ini nun ketemu ini tuh oh cara bacanya gini. Nah, itu udah terpenuhi fardu ainnya. Tapi kalau teman-teman sampai tahu nama-namanya, nama-nama tajwidnya, nah itu fardu kifayah. Tapi secara umum thaqafah itu fardu ain hukumnya. Jadi nggak teman-teman mau punya uang berapapun nggak bisa mewakilkan. Ya, siapa yang lagi butuh uang nih, wakilin saya dong, fardu ain saya. Nah, nggak bisa ya. Baik, nah jadi silakan teman-teman di alinea ini kesimpulannya apa kira-kira? Nanti teman-teman jadi bisa bikin bagan sendiri gitu ya. Seperti yang pernah saya jelaskan, tiap alinea dikasih kesimpulan, nanti dirunutkan jadi sebagai kerangka berpikir, bikin bagan sendiri. Kesimpulan pertama ini, silakan apa? Ada yang mau berpendapat? Alinea pertama ini kesimpulannya apa? Semuanya kayaknya kesimpulan ya. Intinya apa? Karena ini tiap kalimatnya penting semua. Gimana teman-teman? Ini teman-teman diam itu sedang mengkaitkan data. Gimana Bu Yosi? Fardu ain Bu, mempelajari thaqafah. Iya. Secara intinya menegaskannya tentang kefarduannya ya. Ya, kalau berikutnya bukan inti tapi penjelasan tambahan. Ilmu thaqafah itu apa dan seterusnya. Ya, tapi intinya menekankan bahwa wajib. Ya. Baik. Semoga lebih memotivasi lagi ya, bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kewajiban yang pahalanya luar biasa. Ya baik, terima kasih Bu Yosi. Nah, silahkan membaca lagi alinea berikutnya. Ayo Bu. Saya Bu, boleh Bu. Ayo. Siapa tadi? Bu Yosi dulu, Bu Yosi. Bu Yosi. Iya, bilang aja. Hanya saja satu hal yang sangat menyakitkan umat ini adalah bahwa sejak Barat memaklumkan perang terhadap negeri-negeri Islam sekaligus memerangi kebudayaan dan peradabannya, Barat kemudian memaksakan berbagai hukum, pemikiran dan kekuasaan mereka di negeri Islam. Maka kaum muslim pun berpaling dari thaqafah Islam. Dampak dari lenyapnya pemerintahan Islam dan penyimpangan perasaan kaum muslim dari jalan Islam menyusul berbagai propaganda yang menyesatkan terhadap Islam dan thaqafahnya yang dikobarkan oleh para pengembannya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ada forum juga ya? Iya. Satu ruangan. Nggak apa-apa ya. Baik, nah teman-teman kira-kira di alinea 2 ini yang disampaikan apa? Maksud saya kalau dalam konsep berpikir ini disampaikan maklumat atau sedang menyampaikan fakta? Sedang dihadirkan fakta melalui maklumat atau gimana? Iya.
Iya. Menghadiahkan fakta. Ya, Kata fakta. iya betul. Kita mungkin tidak mengindranya langsung. Kan ingat ya, kalau bicara konsep akal, kita bisa memakai dalil dari orang lain gitu ya. Apa? Diwakili maksudnya, pengindraannya oleh orang lain. Nah, yang penting yang mengindranya itu terpercaya, valid ya. Bisa dari kalangan manusia juga, ya. Nah, dan ini adalah karena sejak ya ada suara masuk dari siapa ya? Boleh dicek? Ya baik. Nah, ya sejarah kita tidak menginginkannya langsung, tapi memang mendapat kabar, ya informasi. Nah, sehingga ini pun termasuk ya bagian yang bisa kita terima secara akal ya, karena ada faktanya. Dan memang kita sendiri sudah menjadi kemakluman, bukan maklum maksudnya itu. Ya, mengetahuinya secara bersama-sama gitu ya tentang apa yang terjadi pada umat ini di masa lalu. Di mana Barat ya sejak menghancurkan kekhilafahan dia terus ya enggak sejak menghancurkan, sejak memaklumkan perang terhadap negeri Islam. Itu kapan? Sekitar abad kedua Masehi ya, saya. Itu ketika mereka memulai memaklumkan perang itu dengan perang salib. Jadi kisah perang salib itu nanti boleh kalau mau baca-baca ya sebagai tambahan fakta ya atau maklumat sabikoh juga. Nah, jadi dulu Eropa itu kan ketika Islam jaya, masa keemasan, Eropa itu sedang masa kegelapan, ya. Nah, pokoknya dikatakan masa kegelapan, ya pokoknya hidupnya itu sampai mereka itu kalau jalan di malam hari mereka terperosok gitu ya di parit, karena bahkan memikirkan punya obor aja tuh enggak gitu ya, mereka itu enggak kepikiran gitu gimana cara bikin api di malam hari gitu ya. Dan ya kegelapan itu berarti pokoknya dalam kehidupan yang jorok ya, gitulah ya, bodoh dan lain-lain. Nah, dan mereka kebiasaannya perang saudara perang suku antar mereka gitu ya, perang. Nah, siapa salah satu ya mungkin para petinggi Nasrani saat itu melihat gimana nih caranya gitu ya supaya menghentikan perang itu. Padahal mereka sama-sama Nasrani. Nah, akhirnya mereka memutuskan ya memang harus ada musuh bersama. Ya sehingga dialihkan fokusnya bahwa musuh kalian tuh tidak bermusuhan, kalian bersaudara lah itu ya gitu ya. Nah, musuh bersama itu siapa? Islam. Ya, dan memang berhasil disatukan. Mereka berhenti perang dan mereka beramai-ramai ya bergabung di dalam pasukan salib ya untuk memerangi kaum muslimin. Nah, sejak itulah terus perang salib itu terjadi ya. Walaupun mereka itu salah prediksi ya, mereka yakin akan menang karena menurut mereka kenapa di negeri Islam pun banyak orang Nasraninya katanya ya, pasti mereka akan mendukung kita. Nah, ternyata justru pas masuk ke dalam wilayah khilafah orang Nasraninya ikut membela khilafah ya, karena mereka diurusi diri ayah gitu ya dengan baik oleh khilafah, jadi ikut membela. Nah, dan setelah perang salib itu terus gantian, kadang-kadang kaum muslimin ya jilid 1, jilid 2, sampai kalau perang salib yang tidak berjilid gitu ya, saking banyaknya episode perang tersebut, akhirnya mereka kelelahan karena makin sini pasukan salibnya itu ternyata silau dengan kemajuan yang ada di wilayah khilafah. Mereka sudah lagi bukan untuk agama, bahkan mengeluh gitu ya para pendetanya itu, para pimpinan mereka itu, bahwa pasukan mereka itu sudah banyak yang dibilangnya itu saya lupa. Yang jelas niat perangnya bukan karena agama mereka lagi gitu, tapi karena ingin dapat kekayaan dari gonimah lah kalau kata kita ya, hasil rampasan perang dari kaum muslimin, karena begitu menggiurkan. Dan akhirnya mereka kelelahan, mereka cari cara lain. Ya, ini kan saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Barat itu sejak memaklumkan perang. Ya. Nah, ternyata mereka capek dengan perang fisik, mereka mulai dengan perang punya ide gitu ya, dengan perang pemikiran. Kenapa perang pemikiran? Karena ternyata setelah ditelah, ini kenapa sih kaum muslimin itu menang wae gitu ya? Karena secara umum kaum muslimin terus yang menang. Nah, ternyata mereka menemukan Quran penyebabnya.
Nah, sehingga mereka tahu Quran itu berupa pemikiran, ya, berupa maklumah sabiqah untuk kaum muslimin. Selama itu dipegang teguh sama kaum muslimin sulit untuk dihancurkan. Maka mereka mulai dengan perang pemikiran. Ghazwul fikri, ya. Ghazwul itu perang, fikri itu pemikiran. Mulailah mereka menyebarkan para misionaris mereka dengan mengajak, ya, bukan mengajak, mereka bikin forum-forum kecil yang disebut sebagai forum kajian ilmiah. Nah, itu mulai itu mereka. Nah, mereka dari sisi apa ya? Pinter ya menelaah, kaum muslim itu kekuatannya di sini. Mungkin mereka udah kenal SWOT kali ya dulu ya. Teman-teman tahu SWOT ya? Apa SWOT itu? Ya, mengukur kelemahan mereka apa, kekuatan mereka apa, kelemahan musuh apa, kekuatan musuh apa. Nah, sehingga mereka menentukan sikap. Ya, jadi ibaratnya mereka paham mereka muslim itu cemerlang, ya, mustanir gitu ya. Nah, gimana biar cara berpikirnya jadi rendah? Mereka ajak paksa berpikir secara ilmiah, yang kita kenal pikiran ilmiah itu dengan tadi, ya, beda tipis dengan logika, atau standarnya jadi turun dari tadi yang mustanir jadi amik. Ya, amik sih masih mending, kadang-kala nerima maklumah sabiqah, ya, masih nerima maklumah sabiqah kalau amik. Tapi kalau ilmiah tidak nerima sama maklumah sabiqah, ya. Makanya hati-hati tuh ya orang-orang yang bangga dengan penelitian ilmiahnya di kampus-kampus, padahal mereka sedang diajak dipertahankan dalam keadaan hampir sati gitu ya. Karena kalau amik juga mereka akan meniadakan maklumat kan gitu ya. Sati juga mereka agak-agak mikir gitu ya. Belum sampai sati banget, tapi sih cenderungnya jadi sati. Nah, itu teman-teman. Nah, dan memang awal-awal karena kaum muslimin pemikiran masih kuat, mereka masih berpegang teguh dengan maklumah sabiqah dari Islam, ya. Banyak yang menolak tentang kajian ilmiah ini karena memang meniadakan maklumat. Nggak bisa, kaum muslimin itu menolak banget ya. Nah, dan mereka kalau nggak salah sampai, saya lupa, 100 tahun atau 200 tahun ya, terus berupaya membuka kajian-kajian ilmiah tadi. Diusir di sini, pindah kemana, gitu-gitu ya. Terus gitu. Coba, berarti kan kalau selama ratusan tahun berupayanya turun-temurun nggak? Turun-temurun, jadi anaknya kan dididik tuh ya. Gimana caranya gitu ya, keturunannya pasti dididik terus, disampaikan bahwa kita harus menghancurkan kaum muslimin, ya. Jadi maklumat sabiqahnya kepada keturunannya teruskan terus ya, sehingga berjalan terus tuh sampai akhirnya kaum muslimin udah mulai menerima ya kajian-kajian ilmiahnya. Mereka juga banyak lah ya yang dilakukan, tidak hanya itu, mulai juga mereka itu karena kehilafahan makin luas ya teman-teman, akhirnya di masa-masa akhir kehilafahan gitu, kehilafahan masih makin luas, banyak yang kurang teriayah gitu ya, kurang terurusi memang karena saking luasnya ya wilayah kehilafahan. Nah, mereka mulai menghasut gitu ya, menghasut dengan menghasut-hasut, kemudian mulai buka tentang inilah kemanusiaan ya. Mereka mulai buka sumbangan kemanusiaan, apa sih istilahnya itu ya. Dengan apa? Dengan ya pengobatan gratis mungkin kalau sekarang begitu ya, dan lain-lain. Karena mungkin ada yang udah mulai kurang terurusi tadi. Nah, begitu. Masuk. Pemikiran ilmiah tambah banyak diterima. Dengan berbagai cara gitu ya. Nah, akhirnya runtuhlah kehilafahan tersebut di tahun 1924 ya. Nah, itu oleh Mustafa Kemal. Itu pokoknya kisahnya panjang banget ya. Sejak abad kedua, abad ke-13-nya runtuh. Berarti berapa abad mereka berupaya? ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, tapi boleh nanti dibetulkan ya. Kalau saya memang perang salib mulainya di abad kedua Hijriah. Tapi kalau salah nanti minta tolong dibetulkan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi akhirnya dampaknya apa? Ya, hancur pemikiran kaum muslimin, sehingga, nah ini ya kalimatnya itu,
hal yang sangat menyakitkan umat ini adalah bahwa sejak Barat memaklumkan perang terhadap negeri-negeri Islam, sekaligus memerangi kebudayaan dan peradabannya. Nah, ini teman-teman, memerangi kebudayaan dan peradabannya. Ya. Kebudayaan itu apa sih? Peradaban apa sih? Kita udah pernah bahas belum ya? Hadharah Madaniyah udah pernah bahas belum ya? Seingat saya belum ya. Belum. Oh ya, baik. Ya. Ya sebentar ya. Pokoknya kebudayaan dan peradaban Islam diperangi. Barat kemudian memaksakan berbagai hukum. Nah, dipaksakan itu setelah memang dihancurkan tadi ya kekhilafan, dipaksakan mereka negeri kaum muslimin itu dibagi di kota-kota kecil-kecil ya menjadi 50 negara kecil-kecil, dan dipastikan setiap negara sudah ditancapkan kaki tangan mereka. Di sana kemudian dipaksa mereka itu merubah hukum Islam dengan hukum buatan mereka ya. Termasuk sedih banget ya kalau lihat kisahnya akhir pas detik-detik jalan keruntuhannya khilafah. Boleh juga kalau teman-teman mau nonton ya di YouTube juga banyak ya, bagaimana Khalifah Abdul Hamid juga diusir ya. Benar-benar diusir dari istana gitu. Kemudian lalu azan diganti ya. Kemudian para penjahit dari Eropa itu dikirim untuk mengganti pakaian muslimah untuk menjadi pakaian Eropa. Ya, menyedihkan semua, termasuk ada tim perumus sejarah, tim ulang ya, perumus ulang sejarah. Nah, sehingga sejarah khilafah itu ditiadakan. Ya. Dan kalau nggak ngaji di sini mungkin gitu ya, saya juga sama-sama nggak ngerti kalau khilafah itu pernah ada. Ya memang ditiadakan seperti itu. Dan wajar sih kalau akhirnya sekian tahun berikutnya itu khilafah mulai tidak dikenal, wajar. Kayak sekarang aja teman-teman, kalau kita dengan anak kita kan mungkin beda usia 25 tahunan ya dengan anak kita. Anak kita udah nggak kenal Soeharto kan kalau kita nggak kenalin, ya. Iya, 25 tahun aja udah nggak kenal lagi tuh siapa presiden sebelumnya. Jadi wajar kita yang setelah berlalu puluhan sekian puluh tahun khilafah dihancurkan, ya karena nggak pernah dibahas dalam buku-buku sejarah. Jadi memang nggak pernah tahu. Tapi masya Allah Allah itu kalau ada satu lubang ditutup akan ada 1000 lubang, bahkan lebih lubang lainnya yang Allah buka kan gitu ya. Tetap aja ini bocor juga tuh ya sejarah khilafah, bahkan sekarang makin dingin. Semakin mereka tutup semakin banyak. Karena itu air bah ya, ibarat air bah ya ibu-ibu kan gitu. Atau apa ya? Kayak ember lah mungkin ya, kalau kita isi penuh air, ada lubang, kita tutup lubang, tapi karena airnya penuh keluar dari ember tersebut yang ditutup tadi, ya akan pecah ya, mungkin ada lubang-lubang berikutnya. Nah itulah seperti itulah cahayanya Allah, mau ditutup kayak gimana juga tetap akan memancar cahayanya. Nah sehingga apa? Maka kaum muslimin pun berpaling dari thaqafah Islam. Jadi teman-teman di luar sana, Barat itu, bahkan Allah namanya mengatakan mereka itu bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kaum muslimin. Bayangin, bersungguh-sungguhnya berapa tahun tadi? Belasan abad, ya, berabad-abad. Mereka bersungguh-sungguh. Tidak hanya meneruskan bersungguh-sungguhnya itu berarti dikatakan apa? Metode perusakannya, apanya itu kan dikaji ulang terus. Dan kata Allah apa? Mereka itu sampai tidak tidur. Mereka itu sampai berlomba-lomba mengeluarkan hartanya untuk menghancurkan kita. Memang seperti itu. Gagal ini pakai dengan cara lain. Lewat jalur apa? Yang sampai sangat sehalus-halusnya. Dan seterusnya. Nah, mereka bersungguh-sungguh. Bagaimana kita? Ya, semoga kita bisa lebih bersungguh-sungguh lagi dengan mereka. Daripada mereka. Ya, dorongan mereka apa? Dorongan mereka bersungguh-sungguh menghancurkan kita. Karena apa teman-teman, kita dianggap musuh ya. Kita dorongannya apa? Setidaknya ya memang karena itu musuh kaum muslimin ya, tapi apa dorongannya adalah karena ini dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus lakukan itu adalah menegakkan kan hukum Allah di muka bumi ini. Dan dorongannya apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dorongannya. Sehingga ya tambah bersungguh-sungguh lagi lah kita dalam belajar ya, dengan mutolaahnya, murojaahnya ya teman-teman.
Dan ini saya mau nanya, baru kepikiran nanya lagi nih, mau nanya sebenarnya dari awal ya. Kan hostnya suka bilang begini nih, silakan tugas baca ini siapa gitu. Penugasan baca tersebut, maksudnya gini, tapi semua mengerjakan tugasnya semua kan? Maksudnya apakah penugasan tadi misalnya penugasan Siro berarti dia nggak belajar Asmaul Husna, nggak belajar tawadu gitu? Nggak begitu? Semuanya. Udah Bu, semua harus mengerjakan Bu. Buat Bu. Oh, alhamdulillah. Semua mengerjakan Bu. Cuma Dikerjain semua. ditugaskan, Iya, barokallah. dibagi. Barokallah. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, itu teman-teman. Semoga itu dan nah kita harus mulai bersungguh-sungguh menyampaikannya kembali kepada yang lain. Ya, harus mulai. Mungkin tugas berikutnya bisa juga nih ya teman-teman, bisa juga atau di PR-in ya. Teman-teman tuh cari, bukan cari mangsa ya, cari objek. Cari apa dong ya bahasanya itu, ya cari seseorang yang akan teman-teman jadikan target untuk mulai menyampaikan. Ya seseorang itu ya terserah aja, anak, kakak, adik ya, atau siapa yang dekat. Nah saya nggak minta jauh-jauh, yang mungkin sering kita ketemu dengan dia. Ya, jadi mulai menyampaikan. Karena di luar sana ada yang bersungguh-sungguh. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, kemudian ya tidak hanya itu ya, sakofahnya itu berubah. Ya, kenapa? Tadi ya karena sistem Islam dihancurkan, khilafah, pemerintahan Islam dihancurkan. Dan akhirnya apa? Ketika pemikiran berubah, maka perasaan kaum muslimin pun berubah. Pemikirannya menyimpang, perasaannya menyimpang. Pemikirannya rusak, perasaannya. Mudah-mudahan masih ingat ya konsep ini teman-teman. Bagaimana pemikiran mempengaruhi perasaan? Ingat nggak? Sudah ya? Sudah saya bahas belum di kelas ini? Sudah. Ya sudah. Pemikiran sangat mempengaruhi perasaan. Kalau pemikiran negatif, perasaannya negatif. Jadi kalau kita lagi punya pemikiran perasaan negatif, gimana caranya? Gampang banget. Tinggal ganti aja dengan pemikiran positif. Berbaik sangka gitu ya, cari alasan terhadap fakta. Kan kita berpikir negatif itu kan melihat fakta yang kita indra ya. Nah, akhirnya kita mengolah data, nyimpulin lah negatif. Nah berarti cara ngolah datanya nggak benar tuh, akhirnya kesimpulan negatif, sehingga karena perasaannya negatif. Nah gimana caranya? Akhirnya kita ulang ya, reka ulang kejadiannya, fakta-faktanya, kita coba hadirkan pemikiran-pemikiran positif terhadap fakta tersebut sehingga jadi positif perasaannya. Nah berarti kalau itu pembahasannya hanya pemikiran dan perasaan positif dan negatif. Nah ternyata ini ada tambahannya ya. Yang negatif di sini ya termasuk adalah pemikiran yang rusak ya, pemikiran yang menyimpang itu termasuk negatif juga ya. Sehingga gimana supaya karena pemikiran tadi negatif yang menyimpang, perasaannya juga jadi menyimpang. Yang harusnya membenci lihat maksiat jadi senang. Kan gitu ya, harusnya membenci melihat yang Allah benci jadi senang, atau melihat yang Allah senang jadi benci, kan jadi berubah perasaannya gitu. Nah itulah yang terjadi sekarang pada kaum muslimin. Nah, itu yang terjadi sekarang pada kaum muslimin secara umum. Itu dampak dari hancurnya pemerintahan, kemudian pemerintahan Islam ya, dan disebarkannya pemikiran yang versi mereka sehingga menyimpang perasaan kaum muslimin. Sehingga gimana caranya? Caranya berarti tadi bagaimana supaya perasaan kaum muslimin jadi tidak menyimpang, jadi lurus lagi ya, lurusin pemikirannya dengan pemikiran Islam kembali. Ya, sampaikan. Nah, makanya teman-teman kalau yang suka lihat status saya atau nanti bisa gabung yang punya Telegram, ada gabung di Telegram Pembuktian Cinta ya. Kalau status kan kadang-kadang setelah 24 jam hilang. Nah, tapi di Telegram Pembuktian Cinta saya lupa ya untuk menyampaikan sejak awal. Nanti di situ ya ada video-video yang saya share gitu ya. Itu berupa pemikiran-pemikiran Islam, teman-teman bisa bantu share ya, terserah aja di mana. Nah itu salah satu, karena gini, Barat itu bikin propaganda ya. Nah ini ditambahannya, menyusul propaganda yang menyesatkan terhadap Islam dan sekopahnya yang dikobarkan oleh para pengembannya. Maka propaganda itu balas lagi dengan propaganda itu kan memberikan maklumat dan fakta yang salah terhadap akal berpikir kita kan ya, maklumat salah, fakta salah. Terus itu kan propaganda namanya. Sehingga kaum muslimin menganggap itu benar. Nah sehingga kita
harus ya melawan propaganda lagi dengan propaganda, tapi positifnya propagandanya, yaitu apa? Hadirkan fakta-fakta yang sebenarnya, hadirkan maklumat yang benar terhadap fakta tadi. Ya kan kayak sekarang, misalnya ide khilafah itu dipropagandakan sebagai ide teroris, akan menghancurkan Indonesia. Terus apa lagi teman-teman? Khilafah itu kerjaannya perang. Khilafah itu melanggar HAM. Khilafah itu, wah pokoknya mereka udah kehabisan cara menyebut khilafah itu apa itu ya. Nah, itu kan propaganda. Kaum muslimin ya nggak sedikit juga yang termakan propaganda tersebut, tapi banyak juga yang berhasil gitu ya oleh saudara-saudara kita dibantu untuk dihadirkan fakta yang sebenarnya dan maklumat yang benar terhadap fakta tersebut. Ya, disampaikan nggak gitu kok khilafah itu, dihadirkan fakta-fakta dan maklumatnya dibetulkan bahwa khilafah itu juga ajaran Islam. Khilafah itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ajaran Islam ya, seperti ajaran tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang jihad, tentang khilafah, itu semua ajaran Islam, itu pokok Islam. Ya, jadi akhirnya banyak kaum muslimin yang udah mulai sadar. Ya, nah itu teman-teman, itu pentingnya. Nah salah satu yang saya share di video tersebut, di video-video yang di situ ya, semuanya insya Allah adalah dalam rangka menghadirkan fakta yang benar dan maklumat benar juga. Ya, semoga makin teman banyak share. Ya sambil sebelum nge-share ingat 3T dulu ya, minta ditemenin Allah. Ya Allah, saya mau nge-share ini nih ya, mau jadiin status kayak mau di mana gitu ya teman-teman, di Facebook di mana. Nah, tolong ya Allah kirimkan status ini gerak ya kepada orang-orang yang memang terbaik, yang nanti dengan melihat status saya itu mereka tercerahkan dan menjadi pejuang Islam ya. Nah minta temenin Allah biar Allah pakai biar nanti Allah yang menyebarkan kepada siapa video-video yang kita kirim itu terkirim ya. Mungkin itu ya teman-teman tambahannya di alinea kedua ini. Ada pertanyaan atau kesimpulan boleh, siapa yang menyimpulkan di alinea 2 ini? Saya Bu. Ya baik. Bertanya atau nyimpulin? Saya akan bertanya atau menyimpulkan, saya juga bingung ini Bu. Kayaknya bertanya ini Bu. Ini yang saya rasakan, nggak tahu benar apa tidak Bu ya. Sepertinya yang terjadi di negara kita sekarang ini juga sedang terjadi perang pemikiran dan kekuasaan ya Bu ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Bagaimana Bu menurut Ibu Bu? Bukan sepertinya Bu, itu memang faktanya. Memang iya ya Bu ya. Memang iya ya Bu ya. Ibu-ibu ngerasa nggak kayak gini? Setiap mau pemilu berantem gitu kayaknya, debatnya itu sampai gitu ya, debat presiden, debat capres, debat para pendukungnya. Tapi kok habis pemilu mereka jadi bersahabat, gitu nggak? Iya. Ya. Nah, kemarin saya dapat satu hikmah, itu sangat memungkinkan gitu ya. Hari Sabtu kemarin tuh ada acara di Insan Tama ya, di sekolah. Anak-anak itu bikin agenda agenda tahunan. Ada salah satu di agenda itu lomba debat ya. Nah itu acara sudah tahunan berjalan, tahun keberapa ya, saya baru kemarin menghadirinya. Ternyata seru juga gitu ya. Nah lomba debatnya itu ternyata jadi kan 2 kelompok ya, kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Wah kata saya itu seru banget nih gitu ya. Nah kayak kemarin tema yang dibahas itu tema tentang anti dumping ya, kemudian tentang ekspor ikan atau apa gitu ya. Nah yang tema yang kedua saya kurang nyimak. Nah tapi lucunya gitu ya, anak-anak Insan Tama itu kan mereka udah biasa ya tentang dihadirkan tentang ya bagaimana pemerintahan sekarang rusak dan seterusnya gitu ya. Tapi yang lucunya itu dan katanya itu bukan disetting karena mereka itu diundi atau apa istilahnya itu, yang jadi kubu pemerintah mana, yang jadi kubu oposisi yang mana. Nah, qadarullah anak-anak Insan Tama itu yang saya ikuti berapa sesi jadi kubu pemerintah terus. Jadi mereka yang mendukung ide-ide pemerintah gitu ya. Nah, yang satunya mereka oposisi gitu.
Terus kita yang nonton itu anak-anak sebel kali ya pas ngomong, ini pokoknya ini bagus-bagus, padahal dalam hati kesel gitu ya. Nah, tapi saya tuh akhirnya ngambil kesimpulan gini, itu mereka tuh debat gitu ya, saling ini interupsi, maaf nggak diterima, interupsi nggak diterima, pokoknya ngotot-ngotot gitu ya, kayak persis seperti di TV. Ya, kata saya, kayaknya saya kalau ikutan debat gitu saya kalah deh ya. Maksudnya tuh mereka tuh cepet gitu, anak-anak tuh cerdas ya. Tapi kesimpulannya begini ibu-ibu, apa? Habis itu kan mereka berpelukan. Ini anak-anak SMA aja bisa loh disetting kayak gitu. Apalagi yang di atas pemerintahan yang kita udah tahu kotor banget. Nanti kamu nggak apa-apa deh, kamu puas-puasin aja, aku ditekan-tekan aja gitu. Bisa aja kan mereka setting begitu sebetulnya. Makanya nggak aneh pas habis pilpres selesai mereka berangkulan. Jadi saya mah hampir meyakini ya, mungkin zonnya hampir mendekati jazm ya, 99,99% yakin di belakang sana itu yang seperti itu, settingan semua yang terjadi itu. Ya, kalau ya begitulah, makanya nggak aneh habis dari sini kecewa pindah ke partai mana, ya semuanya settingan. Yang tadinya partainya bertentangan dia nyerang banget partai yang itu, ya habis itu dia malah masuk ke partai tersebut. Ya, nah begitulah Bu Eni, pasti ya sangat wajar karena itu anak-anak aja sampai kayak kalau nggak tonjok-tonjokan juga masih syukur kemarin di atas panggung itu gitu ya, karena saking satu dukung pemerintah, satu lagi dukung mereka oposisi gitu ya, nggak bisa itu. Padahal anak Insan Tamat tahu pemikirannya itu nggak begitu gitu ya, apa namanya, mereka ya nggak ini lah, banyak kebijakan pemerintah yang memang tidak mereka sering dikasih ini rasa kokah itu gitu ya, pemahaman maksudnya, memahami tentang apa yang sedang terjadi, kebijakan-kebijakan pemerintah itu ini bagaimana kalau pandangan dalam Islam gitu ya. Nah gitu Bu, ini memang itu yang terjadi saat ini, mereka tuh berupaya mengacaukan pemikiran dengan menghadirkan fakta-fakta yang salah gitu ya, yang seolah-olah ya itu apapun ya, seolah ini adalah mereka itu benar-benar lagi berantem, atau seolah, termasuk ya yang saya dapati bagaimana fakta terkait di Turki ya, siapa namanya pemimpinnya tuh, Erdogan. Jadi banyak sekali orang yang ketika terburu-buru menyimpulkan menganggap Erdogan itu pahlawan, bukan pahlawan. Pahlawan, kenapa? Karena katanya hafal Quran. Erdogan itu mulai membuka apa tuh kemarin, mengganti apa museum ya, kayak Sofia itu ya, sekarang jadi masjid lagi, dikembalikan ke asalnya gitu. Jadi teman-teman yang kurang memahami ada apa di balik itu ya, tidak kurang memahami berarti kan kurang fakta dan kurang maklumat tambahan gitu ya, belum meluas cara pandangnya gitu. Nah, padahal kalau mau buka-buka lebih sedikit lagi aja gitu ya, tentang bisa dibuka mungkin di laman resmi pemerintah Turki ya. Erdogan itu berangkulan dengan Yahudi, tetap berangkulan di belakang layar itu, gitu ya. Jadi pemikirannya tetaplah sekuler sebetulnya. Jadi kalaupun dia hafal Quran itu sebagai individu aja, kan banyak juga di kita juga ya, dia penghafal Quran tapi pemikirannya sekuler, ya nggak? Dia senang ke masjid tapi pemikirannya sekuler, ya itulah Erdogan. Ya. Nah gitu, jadi seperti itu Bu Eni, atau seperti di Iran itu ya. Iran itu kan dengan Amerika banyak ya, bahkan saya meyakini mendukung ya pendapat bahwa Iran berseteru dengan Amerika itu kan nggak beres-beres ya tahunan ya. Itu juga cuma permainan gitu. Karena di belakang layar Iran itu sangat mesra dengan Amerika. Kan kalau di luarnya Iran tuh menentang ini ya. Dan Amerika juga kelihatan cuma ngancem-ngancem Iran, kamu tidak boleh punya senjata apa katanya? Pemusnah massal atau apa ya? Atom ya? Nuklir ya? Nuklir ya. Cuma ngancem aja, kamu nggak boleh, nanti kamu akan kena sanksi. Cuma dari dulu udah tahunan cuma ngancem-ngancem dong Amerika gitu ya, tapi nggak itu. Nah itu ada sebuah tulisannya dari misalnya orangnya saya sikoh terhadap beliau gitu ya. Ya gitu, dihadirkan fakta-fakta dari tulisan tersebut. Ternyata di belakang layar sangat mesra. Siapa namanya pemimpin Iran itu? Ahmed Jidan. Siapa Bu? Ahmed Jidan. Nah, Ahmadinejad. Bukan. Siapa? Ya.
Itulah pokoknya ya. Lupa. Nah, itu sangat mesra di belakang. Jadi itu untuk menipu rakyatnya bahwa seolah masih mendukung Islam gitu-gitu. Nah, pokoknya gitu deh. Gitu deh pokoknya sakit hati kalau lihat fakta sesungguhnya itu ya. Ya Allah, benar-benar kaum muslimin itu banyak tertipu. Nah, sekarang Anies ya lagi diusung. Ya biasalah, sebelum Anies itu kemarin siapa? Pas barengan Jokowi itu Prabowo. Prabowo. Udah jelas Prabowo itu nggak ada Islam-Islaminya. Tapi kan tiba-tiba jadi Islami. Pas mau pemilu. Biasanya Islaminya hilang. Sekarang Islami ya. Tetap aja pemikirannya sekuler. Kalaupun Anies misalnya orang baik, kan anaknya juga nggak berjilbab ya, nggak berkerudung ya, nggak nutup aurat gitu. Tapi sekarang dengan upaya tertentu ya begitu. Bahkan ada satu video waktu ramainya pemilihan Jokowi apa ya, Anies kan dukung Jokowi. Coba waktu pilpres yang sebelumnya kalau nggak salah ya, yang kemarin itu terakhir dukung Jokowi. Sekarang seolah sedang ini kan sama ini kan ya kubu, walaupun sekarang bukan Jokowi, siapa penggantinya? Siapa namanya? Ya telah ya tetap aja kubunya mereka gitu ya. Nah jadi gitu Bu Eni. Jadi mau bagaimanapun menurut saya ya dari sisi akan percuma ya apapun dalil yang dikatakan oleh orang-orang yang mendukung saat ini salah satu dari dua calon gitu ya. Sebetulnya kalau kita cermati faktanya di belakang layar mereka seperti apa, ya akan sia-sia, akan kembali seperti itu karena mereka itu meneruskan sistem pemikiran juga sekuler. Gitu. Ada satu statement dari Anies ataupun siapa ya dulu itu juga dari siapa si Prabowo gitu ya, nggak ada statement bahwa akan memperjuangkan Islam gitu ya, kafah apa nggak pernah ada statement itu ya, hanya nerima ulama. Nah ya iya cuma gitu aja kan, kamu sebenarnya kayaknya udah wow gitu ya udah dukung Islam, padahal nggak ada statementnya. Saya tidak mendengar satupun statement gitu ya, atau berita bahwa memang akan mendukung Islam. Nah seperti itu Bu Eni. Jadi nggak usah kita bicara dalil bagaimana hukumnya pemilu, secara fakta aja akan percuma. Bahkan kan bukan cuma tidak sedikit gitu ya sindiran bahwa di Indonesia itu sebelum pemilu aja kita udah tahu siapa pemenangnya gitu. Pasti rezim yang menang itu. Dari dulu pasti rezim yang menang. Ya. Kalaupun ada yang ganti, tetap aja temannya rezim. Ya, kan Jokowi kayak gitu. Tetap aja itu temannya rezim. Kalaupun ganti orang. Ya makanya Rasulullah nggak, walaupun pernah Rasulullah itu ditawari masuk ke sistem, nggak pernah masuk sistem kan gitu. Tetap dakwahnya dengan pemikiran supaya kaum menerima dengan kesadaran Islam, ya, dengan kesadaran menerima Islam. Ya, maka pemikiran fakta terus dihadirkan, dibawa kita nelaah fakta, ditambah maklumat-maklumat terus dari Islam. Terus itu yang Rasulullah SAW lakukan. Akhirnya menang ya, kaum muslimin menang. Jadi fokus aja, walaupun mungkin secara logika kita belum bisa nerima, masa bisa menang, kan beda Rasulullah itu keadaan dengan sekarang ya, karena pakai logika. Tapi kalau pakai akal pasti menang kalau pakai caranya Rasul. Gitu aja, beres ya. Nah itu. Ya ibu-ibu, gimana Bu Eni? Ya, terima kasih Bu Dewi. Sementara. Ya, sementara. Memang nggak boleh puas ya Bu Eni ya. Kembali saya kasih statement itu. Oke, kesimpulannya berarti Bu Eni mau bertanya bukan menyimpulkan. Gimana nih kesimpulan Alenia 2, silahkan. Bu-ibu yang lain, Bu Erina, ada Bu Dewi Ros, ada Teh Leni udah, mudah-mudahan ibundanya sehat ya Teh Leni. Teh Santi, belum kenalan ya Teh Santi sama Teh Dewi ya. Ya kenalan dulu anak baru. Anak baru di sini ya, di tempat lain sih nggak baru. Teh Santi, ya. Sambil kenalan sambil menyimpulkan Teh Santi, mangga. Maaf baru on, baru iya. pulang. Ini malam-malam pulang nih Bu. Ya. Maaf Bu, masih nyimak dulu. Oh nyimak dulu, oke siap. Teh Santi, nah.
Nggak ada suaranya. Ayo, sinyalnya kemana nih? Apa di saya doang nggak ada suaranya? Volumenya udah digedein kok, Bu. Nah, udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu dan teteh-teteh yang sebelumnya sudah bergabung di kelas ini, perkenalkan saya Santi dari Bandung. Udah gitu aja Ibu perkenalannya. Udah gitu dulu ya. Kalau panjang-panjang nanti di belakang layar aja ya. Gimana kesimpulan Teh Santi yang lainnya ini? Kesimpulannya dari alinea ini secara fakta sudah kesimpulannya faktanya saat ini memang umat Islam dijauhkan dari thaqafah Islam. Ya, boleh. Ada yang lain yang dengan tambahan atau kalimat lain? Boleh teman-teman? Jadi nggak usah takut dengan kesimpulan, karena kesimpulan itu hasil teman-teman mengolah data. Nah, diterima, walaupun mungkin kayaknya kurang tepat deh, nggak apa-apa. Tapi teman-teman sudah berhasil gitu mengolah data, ya. Silahkan. Bu, sebelum dilanjut, tadi saya mau mengomentari dulu, boleh nggak Bu? Boleh banget. Tadi kan Bu Dewi, Afan ya Bu, menyebutkan bahwa Barat itu memaklumkan perang terhadap negeri Islam itu sejak abad kedua. Kalau misalnya kita hitung-hitungan tahun, abad kedua itu berarti kan sekitar tahun 200 tahun ya. Nah itu kan iya Nabi Muhammad aja belum lahir Bu. Hijriah. Kan Nabi Muhammad. Ini hijrah tadi soalnya Ibu bilangnya abad kedua Masehi. Kalau abad kedua Masehi kan berarti tahun Hijriah. Saya dengarnya Hijriah sih tadi. Oh ya udah. Atau mungkin pernah karena saya tadi mengulang-ulang bilang abadnya ya, mungkin pernah keceletot juga abad Hijriah. Masehi Teh. Ini Masehi apa Hijriah jadi Hijriah tuh kan. Maaf ya udah malam. Berarti sejak abad kedua Hijriah ya Bu ya, sejak Hijriah. Tadi saya agak ngulang. Ya Rasulullah kalau dua Masehi ya belum lahir. Iya. Saja belum lahir gitu. Iya, terima kasih Teh. Berarti Barat kan memang ya dari abad ke-6 Masehi lah ya kalau hijrahnya. Berarti abad ke-8 Masehi berarti kalau abad kedua Hijriah. Itu nggak Bu? Beda. Karena kan Rasulullah kan lahir di perbedaan Hijriah sama Masehi itu berapa abad? Saya lupa. 6. 6 ya? 6. Iya ya. Berarti sekitar 8 Masehi ya, Teh? ya kan? Iya. Kalau Masehi itu berarti tahun 8 berarti. 300-an. Ya. Gitu ya. Ya, baik Bu. Teh. Itu aja ada yang lain nggak? Bu, saya mau Bu. Oh iya, boleh Bu Naura. Teh Santi udah, itu aja Teh. Sebentar. Oh iya, nuhun Teh. Makasih Bu. Sami-sami. Gimana Bu Naura? Iya Bu, mohon izin. Maksudnya kan gini ya, kalau dulu zaman Rasulullah itu kan menegakkan Islam yang belum Islam gitu ya Bu ya, yang belum masuk Islam, mengenalkan Islam, mengajak masuk Islam gitu ya, mengajak hijrah. Kalau setelah bab yang tadi kan setelah masuknya ide asing tadi, malah ide asing Islam aja terus jadi sekarang kan tugasnya pengembangan itu mengislamkan yang lebih Islam atau putus-putus ya Mama Nora putus. Saya nggak bisa nyimak. Yang lain ini nggak nyimak nggak? Putus-putus juga. Putus-putus juga. Iya. Putus-putus Bu, nggak bisa Bu. Putus-putus ya Bu. Iya, sekarang jelas. Iya, Nora. Iya. Kalau dulu kan zaman Rasulullah itu
mengenalkan Islam datang gitu ya dengan ajaran yang Rasul datang membawa agama Islam gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan setelah kita Islam tadi jaya terus diruntuhkan lagi ide asing masuk. Nah sekarang kan jadi seolah-olah Islam itu namanya aja seperti itu nggak sih Bu? Islam hanya namanya saja tapi kan kehidupan sehari-harinya sangat jauh dari Islam. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Ya kurang lebih seperti itulah Mama Nura. Ya. Jadi entah apapun yang bisa kita sebut tentang kaum muslimin saat ini gitu ya. Apakah sekarang itu muslim sekuler atau dia hanya Islam tapi belum muslim. Ada juga yang bilangnya begitu gitu ya. Nah, tapi prinsipnya kan sama. Pemikiran mereka itu kurang fakta, kurang info itu aja kan ya. Jadi tetap aja siapapun sebetulnya orang yang kita menjadi objek dakwah kita, baik muslim ataupun kafir, tugas kita itu cuma dua itu aja. Ajak mereka itu mengindra fakta, memahami fakta tentang kehidupan ya dan lain-lain, dan berikan maklumat Islam. Dan Rasulullah sebetulnya kan mencontohkan, dan secara faktanya memang gitu ya, seharusnya ketika kita mulai mengajak kepada Islam bukan langsung Islamnya gitu, tapi apa, akidah dulu, iman dulu, disuruh kepada Allah dulu kan gitu ya, beriman kepada Allah. Nah itu diawali gitu, jadi mengajak kaum muslimin beriman secara jazm lah gitu ya, memuslimkan orang Islam gitu kali ya, atau gimana ya, terserah bahasanya. Nah, tetap akidah dulu yang disentuh. Ya, ataupun kalaupun kita melihat orang-orang sekarang yang sudah aktif di bidang dakwah ya, mungkin para aktivis lah ya, termasuk para ustadz-ustadz. Kita anggap mungkin mereka itu imannya kuat. Tapi kalau kita lihat dari sisi ternyata masih banyak yang sekuler, berarti imannya belum kuat. Tapi yang kuat itu apa? Sakofahnya ya, sakofahnya kuat tapi imannya tuh belum gitu, karena jadi sakofah Islamnya maksudnya pemikiran Islam mereka ya sampai hafal Quran, hafal hadis macam-macam itu jauh dari kita, tapi yang belum clear itu dari masalah akidah ya, makanya nggak aneh kalau masih banyak yang menentang khilafah, padahal itu kaitannya dengan akidah banget, karena itu ajaran Islam. Menentang ajaran Islam berarti menentang Allah Subhanahu Wa Taala kan, itu akidah. Padahal dalam akidah itu kita membahas bahwa beriman kepada Allah itu harusnya sami'na wa ata'na, harusnya tidak mempertanyakan lagi, tidak menolak lagi ya. Kalau akidahnya benar kepada Allah, imannya. Ya. Jadi kalau dikatakan akidah benar itu berarti konsep yang 6 ya sampai kodok-kodar itu tuh benar gitu. Jadi kalau belum benar, pemikiran Islamnya pasti kacau itu. Kita mau bicara tentang hukum syara macam-macam itu biasanya nggak connect, nggak terhubung. Ya. Malah kan yang saking tidak terhubungnya bicara khilafah, akhirnya kan yang satu mendukung, satu kubu lagi menganggap itu teroris akan merusak Indonesia. Itu kadrun kan gitu ya. Saking gitu. Akidahnya tuh belum clear gitu. Mereka hanya tahu aja. Mereka hanya sekedar sakofah, tapi sakofah yang tidak dibangun dengan akidah yang kokoh, ya itulah akhirnya bisa seperti itu yang terjadi seperti saat ini. Jadi intinya Manora, apapun penyebutannya, intinya dakwah kita tetap sama. Akidah dulu. Gimana cara bangun akidah? Tadi ajak berpikir ya, berarti ajak mendengar fakta. Faktanya terserah mau bicarakan tentang kehidupan yang rusak, kita ajak dia mikir, coba menurut kamu itu rusaknya kenapa kehidupan kita itu ya, jangan kita itu tuh karena tahu nggak rusaknya karena itu tuh kita tuh menerapkan hukum Allah, kira-kira dia langsung bisa nerima nggak? Apa hubungannya sih nggak menerapkan hukum Allah dengan rusaknya kehidupan? Dia kamu terlalu fanatik gitu ya, kamu seuzon sama pemerintahnya dikit-dikit salah gitu ya. Kan jadi gitu akhirnya, karena kita ngasih kesimpulan bukan ngajak berpikir ya. Kan ngajak berpikir tuh kira-kira menurut kamu gimana? Setuju nggak kamu dengan pendapat ini? Menurut aku enggak. Nah, tambahin fakta lagi. Makanya kita kadang-kadang punya data gitu ya, terkait misalnya
jangan langsung kepada kebijakan pemerintah lah. Misalnya, kenapa coba menurut kamu sekarang HIV/AIDS itu banyak? Masih karena gitu-gitu ya. Takutnya anak-anak kita sekarang kan biasanya ibu-ibu mulainya begitu. Nah Bu, ya itu kan diajak begitu ya. Itu kan diajak kepada akidah bahwa apa? Bahwa semua terjadi itu karena tidak diterapkan hukum Allah apa misalnya. Kenapa LGBT? Mungkin dari kecil ya tidak dibiasakan memahami batasan aurat. Ya padahal itu tuh wajib dalam Islam gitu. Hukum Allah itu memang untuk, nah itu kan bahasan akidah. Hukum Allah itu kan untuk memang mengatur kita supaya kehidupan itu nggak kacau kayak sekarang. Makanya wajar LGBT begitu ya. Kurang lebih begitulah. Dikaitkan dengan akidah itu maksudnya gitu. Kaitkan dengan pemahaman kita tentang iman kepada Allah, Rasul ya, sampai yang 6 kodar-kodar. Kaitkan. Maka kita sedang membangun akidah. Nah itu ibu-ibu. Ya, semoga nggak puas ya gitu Mama Naura. Ini belum ada yang nyimpulin nih. Mau dong Bu. Sudah ada tadi Tasanti ya. Maksudnya siapa ada mau menambahkan kesimpulan? Kesimpulan lagi Bu. Baik Bu Lia. Kesimpulan alinea kedua, negeri-negeri Islam dipaksa atau terus digiring ke kebudayaan dan ke peradaban Barat yang menyesatkan. Baik, nah itu juga bisa. Intinya di situ ya. Memang ini oleh Barat disengaja dan terus diupayakan sampai saat ini agar pemikiran dan perasaan itu rusak. Kaum muslimin. Nah, satu alinea lagi. 2 alinea. Langsung dibaca aja 2 alineanya sekarang. Ini masih ada 12 menit terakhir nih. Boleh Bu. Boleh. Iya. Karenanya kami pandang perlu untuk menyebarkan sebagian sakafah Islam ini dengan harapan agar umat manusia, baik yang muslim maupun yang bukan, akan gandrung terhadap apa yang mampu meluruskan akal mereka dan memperbaiki perasaan mereka, serta mengobati kemerosotan berpikir yang merajalela di negeri-negeri mereka. Kepada Allah Jalla kami memohon, semoga berkenan memberi pertolongan kepada kaum muslim untuk menegakkan apa yang diwajibkan kepada mereka, yakni membina diri dengan sakafah Islam, mengemban dakwah Islam, dan menyebarluaskan sakafahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Ya, Masya Allah. Teman Bu Aulia. Nah, ini teman-teman. Sehingga penulis menyampaikan kepada kita, kenapa latar belakang buku ini ditulis ya. Kami pandang perlu untuk menyebarkan sebagian sakafah Islam ini. Sebagian ya, karena cuma sebagian di buku ini. Gitu ya. Dengan harapan agar manusia, baik yang muslim, dan memang kita pastinya cuma bisa sebagian teman-teman. Kalau mau sempurna penyampaian sakafah, kita butuh negara. Ya, karena kita butuh alat yang begitu banyak untuk menyampaikan sakafah yang benar. Ya, kita hanya bisa menyampaikan ya sebagian kita punya saja gitu ya. Dan sebagian bisa kita lakukan tadi karena kita butuh sarana yang begitu luas dan koordinasi dakwah yang begitu kencang ya. Memang ada yang mengkoordinir secara universal, mengkoordinirnya gitu ya, sehingga bisa semua sakafah Islam tersampaikan kepada umat manusia. Nah, tapi kita memang hanya bisa sebagian saja sakafah ini disampaikan agar umat manusia baik muslim ataupun non muslim ya. Karena insya Allah nanti kalau kita kayak sekarang lah, kalau sekarang kan gampang ya di sosial media ya, kita nge-share apa di sosial media, mungkin ada yang nge-share ulang, pasti ada, saya yakin ya akan ada yang bukan muslim pun gitu ya, orang-orang kafir yang membacanya, menyimaknya. Dan kita lihat sekarang perkembangannya luar biasa ya teman-teman. Kalau buka channel para pendakwah Islam yang memang berdakwah fokus kepada orang-orang kafir gitu ya, itu Masya Allah gitu ya. Dan itu jarang diberitakan memang, jarang diberitakan. Banyak sekali yang masuk Islam itu ya, Masya Allah. Di video-video itu bikin serem. Kadang-kala satu kampung masuk Islam ya, satu suku masuk Islam, satu penjara masuk Islam coba. Masya Allah ya, di mana kemarin ya, ada pokoknya ya. Ya itu memang jarang dibahas di
karena mereka takut dengan kebangkitan Islam. Tapi yang sering justru muncul itu kalau teman-teman mungkin nggak tahu pernah nggak ya, tapi mereka sering sekarang itu bikin propaganda juga kaum Nasrani itu ya, apa suka nemu nggak misalnya short film ya, film pendek, isinya itu tadinya dia penghafal Quran, tadinya dia gini, sekarang dia pengikut apa bilangnya Yesus. Nah ternyata saya dapat info dari itu banyak kayak gitu tuh, tadinya mereka tuh keluarganya Muslim semua loh, sekarang mereka lagi nyanyi gitu ya, lagi apa, lagi gereja. Nah ternyata saya dapat info ya memang itu sejak awal juga Kristen gitu ya, atau apalah gitu, itu ternyata settingan begitu untuk membuat down gitu kaum muslimin. Bahwa kami itu udah banyak loh, itu kan propaganda. Nah padahal yang masuk Islam tuh lebih banyak lagi. Bagi kayak kemarin tuh acara di mana Piala Dunia ya. Nah kan itu juga begitu banyak yang masuk Islam. Walaupun ya mungkin masuk Islamnya baru karena perasaan gitu ya, belum dengan pemikiran yang benar. Tapi mudah-mudahan ini kita doakan, termasuk pertama doakan diri kita sendiri dulu ya, semoga kita itu istiqomah dalam keimanan, kemudian doakan saudara-saudara kita. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga mereka dibimbing. Ya. Saya tuh kan ada membina para mu'alafah, kasihan teman-teman ya, kalau mereka tuh nggak dibimbing gitu ya. Mereka udah bayangin teman-teman, kita aja misalnya ganti apa ya, mau pindah sekolah mikirnya berat nggak? Pindah rumah mikirnya berat nggak? Itu kan gimana itu ya? Bikin keputusan pindah rumah. Nah ini baru pindah rumah kemarin Bu Yosi ya. Ya pasti pertimbangan luar biasa. Ini yang pindah agama. Kira-kira pertentangan batinnya gimana? Ya mereka berjuang untuk itu. Tapi selama masuk Islam nggak ada yang meriayah. Mereka nggak ada yang ngurusin mereka, nggak ada yang merangkul mereka dulu. Sayang gitu. Dan memang akhirnya ada saja yang akhirnya kembali gitu ya. Karena tidak dirangkul. Ya. Atau baru ikut kajian setelah puluhan tahun ya masuk Islam. Ya Allah Bu, saya baru tahu Islam gitu ya. Ya begitu. Ya walaupun semuanya juga sayang ya, semua juga Muslim harus kita tetap rangkul. Nah ya itu teman-teman, jadi semoga mukadimah ini makin membelalakan kita ya, betapa kehancuran itu ya ketika akal dijadikan satu-satunya pembeda gitu ya, manusia dengan binatang ya, ternyata betul-betul pembeda gitu ya. Dengan akal manusia bisa bangkit, dan dengan akal manusia itu bisa hancur dan menghancurkan gitu ya. Bisa bangkit dan membangkitkan, bisa hancur dan menghancurkan karena akal awalnya ya. Dan musuh kaum muslimin tahu banget tentang akal ini ya. Maka mereka memainkan propaganda untuk merusak akal kita. Dan teman-teman, saya yakin ketika kita berusaha merubah maklumat yang selama ini kita terima sejak kecil ya, yang kita terima apa? Sakofah-sakofah barat ya, sakofah-sakofah sekuler. Nah, saya yakin ketika kita memulai membersihkan sakofah-sakofah rusak tadi itu dengan sakofah Islam, kadangkala perjuangannya itu dengan dana-dana ya nggak, untuk kita bisa melaksanakannya. Ya Allah, ternyata tuh kesabaran tuh seperti ini, ada 3 macam kesabaran ya Allah gitu ya, atau ikhlas tuh ternyata begini, ini tuh ternyata begini, karena kita nggak terbiasa. Atau misalnya ya tadi, karena lingkungan kita itu, sistem kita membuat kita berpikirnya negatif, buruk, menyimpang, sehingga perasaan-perasaan itu ya menyimpang semua. Kita bahagia terhadap sesuatu yang sebetulnya merusak kita ya, dan kita menjauhi sesuatu yang sebetulnya memperbaiki kita. Itulah ya, semoga Allah mudahkan, Allah berikan kita taufik untuk bisa melaksanakannya ya teman-teman ya. Walaupun kadang-kala ya pastilah namanya manusia terpeleset lagi, agak sekuler lagi pemikiran kita ya, tapi dengan ikut forum-forum ya yang betul-betul forum itu fokus untuk memperbaiki pemikiran kita jadi lurus lagi pemikirannya, sehingga perasaannya lurus, akhirnya perilakunya pun juga lurus. Jadi kalaupun sempat melencengnya nggak jauh-jauh amat kesasarnya gitu, kita kesasar jalan ya. Kalau melencengnya terlalu jauh kan nanti putar baliknya juga bisa sejam baru bisa putar balik gitu kan ya. Kelamaan. Tapi kalau baru sebentar, kadang-kadang kita nggak perlu putar balik, cukup mundur dikit. Ya, semoga tadi kita cukup mundur dikit aja dan kita kembali ke jalan yang benar. Ya,
Nah itu teman-teman, jadi ke depannya kita akan pelan-pelan ya, saya bilang pelan-pelan karena ini adalah sebuah pemahaman yang membutuhkan penelaahan ketika kita memahaminya gitu ya, pelan-pelan sehingga terbentuk pemahaman yang kuat dan memperkuat keimanan kita. Ya. Jadi kalaupun nanti pertemuan cuma satu alinea, sabar, kapan beresnya bukunya, ya sabar gitu ya. Jangan, ayo dong buku baru, nah enggak ya, insya Allah. Baik, itu mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada. Nggak perlu disimpulkan ya, kalau ini alinea terakhir, pokoknya itu dorongan ya, dorongan kepada kita agar lebih tambah semangat lagi untuk mengganti sakofah kita dan menyebarkan sakofah tersebut ya, dengan Islam. Nggak ada? Bu Tria, silakan saya serahkan kembali. Saya, Bu. Oh, Bu Erina. Iya. Ya, Bu, aku mau tanya. Jadi kan tentang balik lagi ke pemilu dan anggota dewan itu. Bagaimana saya itu ada ditanya kan sama teman. Kan katanya kita kan nggak boleh suzon tuh. Gimana dengan walaupun kita tahu kan setiap mau pemilu kan mereka ngasih kan ngasih ya ibaratnya suap lah gitu nah Bu. Itu bagaimana kita menyikapinya Bu? Katanya kita nggak boleh suzon katanya kan. Tetapi ya pada faktanya kan mereka tuh memang mau cari simpati. Itu bagaimana kita mensikapinya Bu? Iya. Ya, kemudian satu lagi boleh Bu? Iya, boleh nggak ya? Ini Bu, saya kan kebetulan juga ada pengen ada kenalan lah gitu nah. Beliau tuh punya masa gitu nah Bu. Ibaratnya kalau di Padang, kalau orang Padang itu Bu ada perkumpulan gitu nah Bu. Ya ada kajian, bukan kajian sih, maksudnya itu ada pertemuan terus tiap bulan gitu nah kan. Jadi maksudnya itu potensial untuk ngasih opini-opini Islam. Nah untuk mendekatinya itu gimana tips dan triknya Bu? Soalnya kan awam gitu nah Bu. Maksudnya itu biar bisa Ibu kan lebih pengalaman gitu. Mungkin itu aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lebih pengalaman tuh teman-teman di sini tuh ya banyak pengalamannya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu dulu ya tadi tuh tentang apa Bu Rina? Ya jangan suuzon ya. Nah kita kembalikan dulu mana zon itu apa ya. Kalau tingkatan keyakinan itu kan ada syak, ada zon, ada jazm ya. Zon itu artinya kenapa derajat keyakinan itu beda-beda ya, ada syak, zon, ada jazm. Karena kalau sampai syak itu berarti dia kurang fakta, kurang maklumat. Zon ya lebih banyak lah fakta dan maklumatnya dari yang syak tadi. Makin banyak lagi fakta dan maklumat ya, maka tingkatannya jazm. Nah, zon itu ya tadi apa? Fakta dan maklumatnya berarti lebih naik setingkat dibandingkan yang syak. Nah, jadi kalau dikatakan suuzon, yang versi mereka sebetulnya mereka juga mungkin kurang paham apa yang dimaksud dengan suuzon. Ya, suuzon. Ya, padahal secara fakta tadi betul kata Bu Elena, faktanya gitu ya. Kita mendapati kan tidak hanya fakta itu kan tidak hanya fakta yang di depan mata saat itu pas dia bagi-bagi, kan fakta itu banyak. Fakta itu bisa fakta yang dulu-dulu juga pas masanya pemilu. Nah, dan itu berulang. Ya setidaknya kita mengalami lah. Saya kira kalau mengalami masa Soekarno udah nggak ada ya. Teman-teman pasti mengalami masa Soeharto lah. Atau Teh Leni mengalami nggak ya Teh Leni? Ipung, Soeharto udah nggak ya Ipung ya? Nggak ngalamin? Ya. Ngalamin. Ngalamin. Iya. Nah, selalu begitu di masa pemilu itu. Ya, bagi-bagi sesuatu dan seterusnya, habis itu lupa. Sengaja melupakan, sengaja meninggalkan rakyat gitu kan. Semuanya begitu. Kalaupun ada 1-2 yang begitu, itu sangat sedikit yang 1-2 tetap merawat gitu ya, misalnya habis pemilu mereka tetap bagi-bagi di majelis taklim. Itu
terus sampai 5 tahun berikutnya mereka tetap bagi-bagi, tetap datang, silaturahmi. Ada nggak yang begitu? Saya sampai sekarang belum menemukan satupun yang begitu. Kalau di saya, teman-teman ada nggak yang menemukan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah itu tuh sebuah fakta gitu. Nah itu fakta, jadi bukan zon. Bahkan jazm itu ya, kita meyakini ya mereka itu modus, tidak tulus. Ya. Dan kalau mau bagi-baginya jangan di tempat ceramah mereka doang dong, ya bukan tempat mereka diterima audiensi ya. Bagi-bagi itu kemana tuh ya, ke anak yatim yang usianya masih di bawah, yatim itu kan berarti belum balik ya, coba bagi-baginya ke sana. Saya kira jarangnya kalau ke anak yatim, paling carinya ke pengajian kan, karena mereka cari suara. Coba ke anak yatim, ke anak TK gitu bagi-baginya, tanpa ada orang tuanya gitu ya, bagi-bagi ke anak TK ya misalnya, atau apa ya, anak TK yang yatim piatu atau gimana, pasti mereka nggak mau datengin, karena nggak nambah suara mereka. Itu juga bisa kita hadirkan sebagai fakta. Dan memang bicara kepada orang yang seperti itu, Bu Erina, perlu dilihat juga, sebetulnya kadang-kala masyarakat itu bukan nggak tahu fakta ya, tapi mereka karena dapat manfaat aja gitu. Ya dapat manfaat kan, mumpung ada yang bagi-bagi, kapan lagi aku dapat kerudung baru gitu kan, kapan lagi dapat ini baru, kadang-kala gitu. Makanya mau dibilang apa juga, mereka butuh kan, merasa ya itu karena satinya mereka merasa ini butuh. Ya udahlah, abaikanlah mereka mau seuzon mau enggak, yang penting kan saya dapat nih. Lumayan lah 50.000 sekali datang pengajian ya, buat beli beras gitu buat 2 hari kan gitu ya. Jadi kadang-kala bukan tidak paham masyarakat itu. Makanya kan kadang-kadang ada istilah di masyarakat juga menjadi apa namanya, pembicaraan umum ya, terima barangnya jangan pilih orangnya kan gitu ya. Sering begitu kalimat di masyarakat juga, karena secara umum sudah tahu mereka sebetulnya bukan zon lagi mengetahui bahwa itu adalah modus. Tahu semuanya juga lah, lu kalau udah menang juga lupa gitu ya, atau kalaupun kalah ada juga yang ngamuk kan, minta dibalikin. Gitu Bu Erina. Jadi ya dilihat dulu aja, penting nggak sebetulnya dia mau nggak menyimak. Kalau ini mengingatkan, tetap mengingatkan, tapi kalau responnya seperti itu dilihat lagi juga sebetulnya orang itu memang mau berdiskusi, mendengarkan, atau sebetulnya ya itu pembenaran atas penerimaan mereka terhadap bantuan-bantuan tersebut ya. Bisa jadi begitu, cuma pembenaran aja, jangan suzon gitu ya. Gitu mungkin Bu Rina. Ya Bu, syukron Bu. Ya, afwan. Ya, saking berhasilnya sekularisme itu membuat masyarakat berpikir sati. Bahkan di bawah sati ya, kalau sati itu masih sempat berpikir lah ya. Ya. Ya kan coba. Oke lah, sati masih sempat berpikir. Kalau makan ya apa namanya itu, kalau lapar ya makan, tapi selapar-laparnya orang pasti makannya dimasak dulu lah. Tapi sekularisme itu kan membuat lebih rendah dari itu ya, makan daging manusia, makan orang ya, makan semuanya gitu ya, dipaksa untuk lebih rendah dari binatang. Dan apa namanya, bahkan kemarin tuh pas debat di Insan Tama itu sebelah saya bilang begini, sebetulnya gampang sih katanya kalau mau berdebat itu di posisi jadi pemerintah, berpikir aja sebodoh-bodohnya gitu. Jawab aja sebodoh-bodoh. Sampai teman saya sebelah saya tuh ngomong gitu cuy. Iya gitu. Ya karena pasti logika-logika yang dibangun atas kebijakan-kebijakan mereka itu sebetulnya di logika aja nggak masuk gitu, apalagi akal, nggak masuk akal ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Baik, Bu, satu pertanyaan masih boleh nggak Bu? Ibu Erina, pertanyaan berikutnya belum dijawab Bu. Ayo saya mah nantangin mau sampai jam 12, ayo. Maksudnya saya tapi keluar dari Zoom. Ya, gimana dong? Teman-teman ridho nggak nih ditambahin waktunya? Atau yang berhambatan boleh keluar duluan dari ruang Zoom ya. Saya kasihan aja, maksudnya kalau mau nanya nanti belum nanya nggak tidur. Kepikiran jawabannya. Ya, jadi ya untuk malam ini lah ya. Saya juga tadi alhamdulillah sempat ya habis menjelang Isya itu sempat nap sedikit, jadi agak seger gitu ya. Tapi teman-teman yang berhalangan ini menyelesaikan forumnya saya persilahkan ya.
Jadi nanti bisa menyimak rekaman sesi tanya jawabnya. Ya, jadi insya Allah tidak beradab ya meninggalkan ruang Zoom duluan. Ya. Jadi ini mah bonus aja yang saya ingin coba jawab dulu pertanyaannya. Ya. Yang Bu Erina dulu, sebentar satu lagi Bu Eni ya. Tapi Bu Eni terakhir ya, nggak ada tambahan lagi. Sorry ya. Nah, yang Bu Erina, ya nah, kalau forum gimana? Kita mendekatinya. Kadangkala kalau Bismillah ya, yang jelas Bu Erina ke Allah dulu larinya. Ya Allah, berikan petunjuk bagaimana cara mendekati yang terbaik, di waktu yang terbaik, yang tepat menurut Engkau. Ya, itu dulu yang paling utama kepada Allah dulu. Fokus ya untuk sholat hajat, istikharah untuk mereka gitu ya. Gimana cara dekatinnya dan seterusnya. Ke Allah dulu. Nah, berikutnya kalau pengalaman ya kadang-kala saya gabung dulu di forum mereka gitu. Di arisan gabung, di apa gabung. Nanti lihat mencermati fakta. Yang dominan di situ siapa, kesukaan mereka obrolannya apa. Jadi nggak usah, jangan terburu-buru begitu datang kita pengen dakwah gitu ya. Nggak, cermati dulu fakta, memahami dulu. Ya. Oh yang ini begini. Sekarang pun saya lagi melakukan itu gitu ya. Alhamdulillah, pernah cerita nggak ke teman-teman? Ya pokoknya alhamdulillah ada suatu peluang hadir di sebuah kajian di Jakarta gitu ya. Nah kajian tersebut khusus kajian para ustazah gitu ya. Di situ sih judulnya begitu. Wah, apa ya, masya Allah gitu ya. Nggak ada yang kebetulan ada ajakan ke saya gitu. Ya udah ke sana. Ya masya Allah ternyata dapat. Ya kalau mohon maaf ya dalam tanda petik bukan merendahkan mereka. Kalau ikan tuh ikan besar gitu ya. Dapat ikan besar, masya Allah ya. Minta doanya teman-teman ya. Karena secara umum mereka hanif-hanif ya, lurus-lurus gitu yang hadir di situ. Ya. Semoga ya bisa dimudahkan nanti berdakwah pelan-pelan gitu. Saya deketin dulu ketua kelasnya ya. Ya gimana lah secara pendekatan itu kan kadang-kadang seringnya lebih masuk justru tidak formal gitu ya. Rumahnya di mana? Macam-macam gitu. Begitu mungkin Bu Erina. Nah atau nanti kalau kita udah mulai dikenal, kita coba memunculkan diri. Artinya memunculkan diri itu mungkin banyak bertanya, aktif gitu. Tapi ada yang lucu juga. Ada yang lucu, kemarin dapat cerita dari guru saya. Ada juga dengan metode begini, datang ke pengajian itu di pesantren kalau nggak salah, ikut karena mungkin terbuka. Nah, tapi mungkin juga nggak banyak pesertanya. Jadi dia itu katanya sengaja, kalau yang lain kan pulang itu pasti salim sama ustadznya, ajengannya gitu ya, sama ustazahnya apa. Ini mah laki-laki apa ya? Saya tidak terlalu nyimak ini perempuan atau laki-laki. Tapi dibilangnya sama ustadznya gitu ya, sama ajengan apa ya? Berarti kan ustadz dia laki-laki ya. Nah, jadi kalau yang lain salim dia tuh nggak salim, pergi aja. Nah ternyata diperhatiin tuh sama ajengannya. Akhirnya dipanggil. Ini orang tuh cuma duduk nggak salim, kan orang mau salim rebutan ya, pengen dapat berkahnya ajengan gitu macam-macamnya. Ini orang ini enggak hadir aja, tapi terus ternyata jadi menarik perhatian, dipanggil lah, ditanya gini. Akhirnya dia terbuka aja gini. Malah diterima baik gitu niatnya ya. Jadi terus terang di awal. Mungkin ya, saya nggak tahu terus terangannya gimana gitu ya. Apa mungkin terus terang saya sebetulnya mengemban misi atau gimana gitu ya untuk menyampaikan sakopah. Nah itu ya makanya itu butuh minta petunjuk dari Allah ya. Kira-kira metode terbaik dengan cara. Atau nanti kalau tadi udah mulai dikenal, kadang-kadang misalnya saya pernah hadir di pernah ngusulin ya, pernah hadir juga. Kalau itu karena hadir saya jadi pengisi, tapi saya pernah ngusulin juga ke teman-teman lain, misalnya ini pengajiannya yasinan doang gitu ya. Gimana kita nggak ada kesempatan buat ini? Nggak apa-apa, ikutin aja dulu yasinan. Kan baca yasin emang nggak boleh. Ya itu kan ya anggap aja tadarus gitu ya. Yasin. Nanti kalau udah mulai deket, saya kasih ide. Atau pas tahlilan gitu kan, suka tiap malam Jumat kadang-kadang tambah tahlilan. Saya ngasih ide ibu-ibu atau ke pengurusnya atau gimana gitu ya. Udah paham belum sih apa yang selama ini dibaca gitu, intinya begitu. Mau nggak yuk setiap malam Jumat itu sebelum yasinan atau waqiah atau apa,
kita ada bahas dulu biar makin ngerti nih yang kita sering baca teh apa gitu ya. Biasanya satu ayat, apa sih tafsirnya, atau rawiyan, ada rawiyan ya, kayak syair-syair gitu kan ya, sholawatan orang bilangnya, padahal itu syair. Nah, dan dalam bahasa Arab, ini paham nggak? Yaudah kita bahas yuk, biar paham lah gitu. Nanti kita bahasnya versi kita. Atau ada ustazah saya yang ngerti, saya waktu itu saya awal belum bisa lah yang menyampaikan tafsir gitu. Sekarang juga belum bisa, masih belajar sebetulnya. Tapi dulu benar-benar blank, pokoknya yang penting berani dulu aja gitu atau apa. Nah, tawarin itu ustazah saya bisa loh ini. Nah, kalau sudah dekat kan bisa nyobain begitu. Ya sekitar 10 menit kan 15 menit kita bahas dulu gitu. Biasanya kadang-kala saya belum mendengar ada penolakan ya. Biasanya mereka tertarik ya. Tapi tadi kita minta ditemenin Allah. Tetap ya. Dan titip, temani titip terserah. Ya, karena kadang-kala perjuangannya butuh mungkin tidak sebulan 2 bulan, bisa setahun 2 tahun. Ya, bahkan mungkin 10 tahun baru kita dikasih kesempatan, bisa aja gitu. Nah, itu Bu Erina ya. Saya cukupin aja untuk Bu Erina ya. Mau post mau enggak udah pokoknya sekarang Bu Eni. Ya Bu, syukran jazakallah khair. Semoga dimudahkan ya Bu Erina, teman-teman juga yang lain ya. Amin. Dakwah ya, baik. Mangga Bu Eni. Ya Bu, ini saya mau bertanya nih, bagaimana Bu ya posisi atau peran kita dalam menghadapi pemilu ini? Apakah kita diamkan saja mereka berbuat seperti itu? Atau bagaimana ya Bu ya? Kita kan tidak diam Bu. Gini. Misalnya gini ya, Ibu kayak gini lah kalau mau dikasih sederhana mungkin ya. Ibu kalau orang tua atau suami atau mendapatilah seseorang yang kita sayangi, misalnya sakit berat, misalnya kena gula, kan ada pantangan-pantangannya, ya, ada pantangan-pantangannya. Kita tahu dia akan misalnya sampai gulanya naik atau bisa kena stroke atau apa ketika memakan hal tersebut. Yang paling efektif, ibu fokus mencegah dia, jangan makan itu, tiap makan ditumpahin, atau ibu mau rubah pemikirannya. Merubah pemikirannya. Nah itu yang kita lakukan. So, Rasulullah fokus di situ. Mau kita tumpahin, bahkan kan gitu, kalau orang tua juga kan udah mulai kayak anak kecil ya. Kita buang-buangin, beri lagi nggak? Umpet-umpetan nggak? Umpet-umpetan orang tuanya. Beri lagi, ngumpet di belakang. Karena pemikiran nggak berubah, tahu-tahu kok naik lagi gulanya, padahal saya udah gini. Ternyata kita temukan di lemarinya banyak, ngumpet-ngumpet, apa macam-macam kan gitu. Karena pemikirannya nggak berubah. Jadi ketika lihat pemikiran seperti ini, ya bukan kita diam, kita merubahnya dengan pemikiran. Ya, nah salah satunya tadi yang saya sampaikan. Gimana caranya? Kalau kita nggak kepikiran gimana caranya, mungkin bisa Bu Eni ikut nyebarin ya apa yang saya share di status atau ini, biar gampang mah gitu ya. Nah, atau kalau diskusi, saya kira hindari diskusi di grup, ya, karena nanti jadi debat kusir, kalimat kita bisa dibacanya kan kalau surat atau tulisan itu dibacanya biasanya sesuai dengan apa persepsi kita, kondisi hati kita kan, ya. Orangnya mungkin nulisnya sambil senyum, kita bacanya sambil marah, jadi kita pikir orang tersebut marah. Atau pemahaman tentang stiker ya, emoticon itu kan, pemahamannya kadang-kala salah. Kita kira ini tertawa terbahak-bahak yang ada apa tuh airnya gitu ya. Yeah. Tapi ternyata yang ada airnya gitu, ada yang menganggap itu nangis yang begitu apa namanya dahsyat gitu. Nah jadi pernah ada kejadian lagi apa namanya pokoknya salah emot aja, orangnya lagi ngomong sedih, dikirimnya gambar tertawa karena dikiranya itu kan dikirain nangis ya, dia ngirim emot itu, padahal orang tadi dan kita mungkin secara umum saya melihat itu tertawa terbahak-bahak sampai keluar air mata gitu saking ketawanya gitu. Jadi dia ngomong, ibu kok saya sedih malah tertawa, jadi orangnya marah gitu. Bayangkan kalau di grup bisa banyak persepsi kan tentang emot itu. Nah, jadi hindari memang karena termasuk dakwah itu bukan pakai ini
kalau mau pakai voice note aja, kalaupun butuhnya di WhatsApp, gitu ya. Karena kata-kata itu, misalnya. Atau yang paling efektif lagi apa? Bertemu, karena kita tuh bisa melihat bahasa tubuhnya dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa mengukur ini sebetulnya dia tuh nerima atau enggak. Kan ada orang yang kayak pura-pura nerima gitu ya, atau sebetulnya nggak suka. Tapi kalau di sosial media kan kita nggak bisa lihat. Nah, termasuk dakwah itu juga lakukan dengan apa ya namanya, kita tuh hadir di kehidupan mereka. Jadi mereka tuh merasa apa kita tuh ya keluarga juga bagian dari mereka gitu ya. Kadang-kadang jangan datengin mereka dalam rangka berdakwah doang gitu ya. Ya, datengin pas mereka sakit, pas mereka ada apa namanya anaknya disunat atau apa gitu ya. Walaupun jajannya jangan pas hari H-nya, karena kan kalau misalnya kita nggak diundang, ya nanti besoknya atau lusanya, ibu saya dengar disunat ya, ini hadiah, itu tuh seneng lah orang gitu. Ya. Dan jadi secara apa hatinya tuh dekat ya. Kadang-kala diajak atau ajak ke rumah kita, ayo nanti makan bareng, kan seneng seblak ya, kita bikin seblak di rumah saya atau apalah. Ternyata dengan metode tersebut jadi pengalaman saya gitu, pakai pendekatan kekeluargaan itu lebih gampang ininya, dekatnya gitu dengan yang orang kita dakwah. Dibanding kita datang hanya untuk nasehatin kan sebel juga orang itu sekarang ya. Soalnya kita ikut campur urusannya, apa sih nasehatin aku kan gitu ya. Itu Bu Eni, jadi insya Allah kita nggak tinggal diam dengan kita belajar Thaqafah Islam, menyiapkan pemikiran kita untuk bisa disebarkan kepada pemikiran orang lain, itu kita lagi nggak tinggal diam. Ya Islam. Tadi mungkin caranya seperti orang sakit gula itu ya. Mau sibuk apa? Sibuk mereka mencegah mereka, ya, mereka mau nyoblos, mau enggak nyoblos siapa? Hasil pemilunya udah jelas gitu. Selama sistemnya seperti ini. Ya, tapi dengan kita merubah pemikiran mereka, insya Allah nanti mereka sendiri dengan kesadaran mereka. Ya. Kan ibu-ibu aja mungkin kesadaran seperti ini setelah ngaji berapa lama dengan saya. Mungkin ada yang baru sadar, oh ternyata begini kan gitu. Nah, apalagi dakwah kepada masyarakat yang kadang kalau nggak dengan forum begini, perjuangan lebih banyak lagi gitu ya. Karena masuknya lewat mana nih? Tapi kalau dengan forum, rangkanya bisa dirunut macam-macam. Tapi kalau dengan lewat obrolan gitu, kita memang dituntut untuk lebih kreatif lagi, memilah kata, memilah tema, membelokkan pembicaraan gitu ya, ngarahin pembicaraan. Nah itu, tapi kita bisa pintar begitu kalau sering interaksi, sering dakwah gitu. Ya, kalau saya kan nanti belum bisa, terus aja ngomong belum bisa, jadi nggak jalan-jalan, ya jalan aja dulu. Kalaupun, dan pasti mengalami gitu ya, setiap orang pasti mengalami. Jalan yang pertama, jalan yang kedua dicemberutin, diusir, nggak mau ketemu lagi. Ya udah nggak apa-apa, jangan menyurutkan langkah kita, dievaluasi lagi terus gimana ya. Berarti yang terbaik gimana? Kalau dia benar-benar ngeblokir kita, ya udah cari dulu lah yang lain gitu ya. Tapi kita jadi belajar ternyata pendekatan jangan begitu. Dan kalau saya pribadi memang biasanya kalau mulai deketin orang, saya membiarkan orang itu banyak ngomong aja. Jadi tahu pemikirannya kayak gimana gitu ya. Oh begitu. Wah, bisawab Bu Eni, ya semangat Bu Eni ya. Insya Allah kita nggak tinggal diam. Insya Allah kita punya hujah, kalaupun besok mati meninggal gitu ya, kita punya hujah, ya Allah saya nggak tinggal diam, saya juga lagi belajar, lagi nyiapin diri ya Allah. Insya Allah jadi hujah. Makanya kan seperti yang sampaikan ya Bu Tria, statementnya saya malah tadi lupa, emang saya statement apa ya kata saya itu ya. Allah nggak minta bahwa masuk surga itu pencapaiannya kalau sudah seperti Nabi seluruh hidup kita gitu. Tapi kan ketika sedang kita berproses menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya, dan kita terus meninggal dari proses tadi, nah itulah yang akan menjadi catatan penting buat Allah Subhanahu wa taala ya. Mencatat kita sebagai bagian insya Allah ya, orang yang mengikuti baginda Nabi, walaupun belum sempurna seperti beliau. Ya. Semangat berjuang Bu Eni dan teman-teman. Berarti kita jangan baper dan putus asa ya Bu ya. Terus ya Bu ya. Ya. Dan harus yakin karena Allah menjamin apa yang kita lakukan itu akan menang. Ya. Allah yang menjamin bahwa kita akan menang. Jadi kita bukan melakukan perbuatan yang akan sia-sia, tapi perbuatan yang akan menghantarkan kemenangan. Jadi terserah sih pilihan ya, mau ikut berjuang atau tidak. Nggak berjuang ya nggak apa-apa juga. Tapi rugi aja karena kemenangannya itu pasti. Kita nggak dapat pahala gitu atas kemenangan tadi. Gitu.
Baik, Bu Eni. Jazakillah khair Bu Dewi. Baik, Bu Eni. Udah ya. Baik teman-teman, maaf lahir batin ya. Karena ada haknya ya bagi tubuh kita, haknya bagi Allah nanti malam ya. Di 2/3 malam ya.